Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan masuk dalam materi kita. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Oke, puji Tuhan. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita mulai materi kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini Tuhan. Kami akan masuk di dalam materi pembelajaran kami. Tuhan pimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kami dapat mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, materi kita hari ini yaitu memilih untuk bersyukur. Bahan materi kita atau bahan bacaan kita hari ini terdapat di dalam Ratapan pasal 3 ayat 17 sampai 26. Kemudian Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19, kemudian Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini adalah bahan materi pembelajaran kita, dan saat ini kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita, yaitu Ibu akan putarkan video yang akan kalian simak dan kalian perhatikan baik-baik apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita akan mulai. Shalom anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bab 13, memilih untuk bersyukur. Bahan Alkitab terambil dari Ratapan 3 ayat 17 sampai 26, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, dan Efesus 5 ayat 1 sampai 4. Indikator hasil belajar yaitu pertama, siswa memahami bahwa bersyukur adalah pilihan, bukan keterpaksaan. 2. Siswa menunjukkan sikap hidup bersyukur. Dalam pelajaran sebelumnya, kita sudah memahami bahwa bersyukur bukanlah sekedar bersikap pasrah, melainkan suatu tindakan aktif. Pada pelajaran kali ini, kita akan terus mendalami bersyukur sebagai tindakan aktif karena dikaitkan dengan pilihan untuk bersyukur dan bukan malah mengeluh. Anak-anak, apakah ada di antara kamu yang selama ini pernah mengeluh? Tentang apa? Kepada siapa keluhanmu ditunjukkan dan disampaikan? Apa reaksi dari orang tersebut ketika mendengar keluhanmu? Mari kita menyimak cerita berikut ini. Ada seorang ibu yang setiap hari terus mengeluh karena rumahnya terlalu kecil. Ia memiliki 3 orang anak yang tidak mempunyai kamar. Tidur pun harus bertumpukan, belajar juga harus bergantian. Lalu ia menemui pendetanya dan mengeluhkan keadaannya. Tuhan kok tidak peduli dengan keluarga kami, Pak Pendeta? Padahal kurang apa saya dan suami ini? Bekerja keras? Sudah. Berdoa dan berpuasa juga? Sudah. Tapi hidup kami ya begini-gini saja. Kami mesti bagaimana lagi? Tanyanya kepada Pak Pendeta tersebut. Lalu si Pak Pendeta menjawab begini. Saya punya cara untuk mengatasinya, Ibu, asal Ibu mau mengikuti semua kata-kata saya. Lalu dengan cepat si ibu ini mengatakan, saya janji Pak Pendeta, pokoknya asal kami bisa menarik nafas lega. Lalu si Pak Pendeta mengatakan demikian, ajaklah para keponakan dan sepupu ibu menginap di rumah ibu. Lalu minggu depan ibu datang lagi kemari. Walaupun heran, si ibu ini akhirnya mengikuti kata-kata Pak Pendeta. Ia pulang lalu mengajak para ponakan saudara sepupunya menginap di rumahnya. Seminggu kemudian ia datang kembali ke Pak Pendeta. Waduh Pak Pendeta, rumah kami tambah sumpek dan sempit. Tobat saya tobat. Bagaimana ini? Si ibu ini kembali mengeluh. Lalu si Pak Pendeta berkata begini, Ibu masih mengikuti kata-kata saya? Tentu Pak Pendeta,
Pokoknya asal kami bisa menarik nafas lega. Lalu si Pak Pendeta mengatakan begini, "Ibu masih memiliki beberapa ekor kambing dan ayam, bukan? Nah, ibu coba bawa mereka semua masuk ke rumah. Lalu minggu depan ibu kembali ke sini." Si ibu ini berpikir keras dan dia berkata, benar-benar nasihat gila ini. Tetapi karena sudah janji, akhirnya si ibu ini menuruti juga apa yang dikatakan Pak Pendeta. Ia pulang lalu membawa masuk ke rumahnya kambing dan ayam miliknya. Seminggu kemudian ia datang lagi ke Pak Pendeta dengan wajah yang tambah kusut maut. "Pak Pendeta, rumah kami tambah tak karuan. Bukan hanya sumpek dan sempit, malah jadi bau dan kotor. Sekarang apalagi nasihat Bapak?" tanyanya putus asa. Lalu si Pak Pendeta menjawab begini, "Nah, sekarang ibu pulang deh. Semua keponakan dan sepupu pulangkan ke rumah mereka masing-masing. Kambing dan ayam kembalikan ke kandang." Lalu si ibu ini kembali ke rumahnya. Dia menurut apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta. Dia pulangkan keponakan dan sepupunya, lalu dikembalikan ternak ke kandangnya. Lalu besoknya apa yang terjadi? Ia datang dengan wajah cerah kepada Pak Pendeta dan berkata, "Puji Tuhan Pak Pendeta, rumah kami tidak sumpek lagi sekarang. Kami bisa menarik nafas lega. Puji Tuhan." Si ibu ini sangat gembira sekali dengan kondisi rumah mereka yang sudah merasa lega. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita di atas, kita diminta untuk memilih dalam kehidupan ini. Memilih untuk berkeluh kesah atau bersyukur atas rahmat-Nya Tuhan. Memilih artinya ada sejumlah hal yang tersedia dan kita mengambil hal yang sesuai dengan apa yang kita anggap terbaik atau yang sesuai dengan selera kita. Contoh pertama, bila kita berada di sebuah restoran atau rumah makan dan pelayan restoran menyodorkan menu yang berisi daftar makanan yang tersedia, kita diminta untuk memilih makanan apa yang mau dipesan. Tentu kita memilih makanan yang kita suka sehingga makanan itulah yang kita pesan. Contoh kedua, kamu hendak membeli sepatu sekolah karena sepatumu sudah rusak. Saat berada di toko sepatu, kamu pasti akan melihat-lihat dulu model sepatu apa yang cocok untuk dipakai ke sekolah. Selain model, tentu kamu juga memilih warna yang sesuai dan yang boleh dipakai di sekolah. Memilih dilakukan karena ada beberapa yang tersedia dan tidak mungkin kita mengambil semua yang ada. Memilih untuk bersyukur dapat diibaratkan seperti contoh di atas. Ada sejumlah pilihan dan kita diminta untuk memilih bersyukur karena ini adalah yang terbaik, yang paling sesuai dengan keadaan kita. Hidup bersyukur itu soal pilihan, tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Dalam keadaan susah dan berat pun sebetulnya kita dapat memilih untuk bersyukur. Dalam pelajaran kali ini, kita dapat melihat pada keteladanan dari seorang nabi yang bernama Yeremia dan Nabi Habakuk. Sebagaimana contoh orang-orang yang bisa tetap bersyukur sekalipun tengah mengalami kesusahan. Apa yang istimewa bagi Nabi Yeremia? Yeremia lahir dibesarkan di sebuah desa yang bernama Anatot. Ia adalah putra seorang imam. Yeremia memberitakan firman Tuhan mulai dari zaman Raja Yosia dari kerajaan Yehuda, dilanjutkan dengan Raja Yoyakim dan Raja Zedekia. Seluruh seruan Nabi Yeremia menunjukkan kegigihan Yeremia dalam menghadapi bangsa Israel dan Yehuda yang keras kepala, tidak taat, dan terus-menerus hidup menyimpang dari jalan Tuhan. Selama masa tugasnya, Yeremia tidak jemu-jemu memperingatkan bangsanya agar bertobat dan meninggalkan dosa. Sebab kalau tidak, hukuman Allah akan segera turun atas mereka. Akan tetapi tidak ada satupun perkataan Yeremia yang didengarkan oleh mereka. Bahkan mereka justru berulang kali melakukan penghinaan terhadap Yeremia.
hal yang lebih menyakitkan hati adalah bahwa imam yang bekerja di rumah Tuhan justru menganiaya Yeremia karena perkataan-perkataan yang diucapkan Yeremia agar bangsa Yehuda bertobat. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain ketika kebaikan kita bukannya diterima dengan sukacita, tetapi justru dibalas dengan keburukan. Begitulah yang dialami oleh Yeremia dari bangsanya. Bahkan ketika beratnya penderitaan Yeremia, sampai-sampai ia pun berkata demikian, "Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan." Di dalam Ratapan 3 ayat 18. Akan tetapi apakah kemudian Yeremia terus meratapi hidupnya dan menyesali dirinya? Tidak. Ia mengalihkan perhatiannya dari kesusahan dan derita yang dialaminya kepada kasih dan karunia Allah, katanya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Di dalam Ratapan 3 ayat 21-23. Karena itu Yeremia pun tetap dapat bersyukur. Artinya, Yeremia tidak mau terpaku pada kemalangan dan kesulitan yang ia alami, melainkan tetap melihat kepada Tuhan dan kuasa-Nya yang memampukan Yeremia selaku nabi untuk tetap berkarya baginya. Selain tokoh Yeremia, keteladanan yang sama bisa kita lihat dari Nabi Habakuk. Habakuk menjadi nabi pada zaman Raja Yoyakim. Raja Yoyakim adalah seorang raja yang jahat, karena itu Tuhan tidak berkenan kepadanya. Ia menjadi penyebab bangsanya terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Habakuk hidup dalam keprihatinan karena bangsanya, bangsa Yehuda, tidak hidup dalam kebenaran. Sebaliknya, kelakuan mereka penuh dengan kejahatan, ketidakadilan, pemberontakan, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya. Padahal telah berulang kali mereka diminta bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Habakuk tidak lantas menjadi putus asa atau kehilangan sukacita. Imannya kepada Tuhan tidak goyah, dan ia juga tetap bisa menyatakan rasa syukurnya. Dalam Habakuk 3 ayat 17-19. Anak-anak, bagaimana kita bersorak-sorak bila kita hanya memikirkan begitu banyak kesulitan yang kita alami? Perhatikanlah bahwa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk adalah bersorak-sorak di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan Habakuk dan juga sumber kekuatan kita semua. Apa yang kita pelajari dari Habakuk dan Yeremia sehingga mereka bisa tetap bersyukur walaupun hidup mereka susah? Hidup bersyukur tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Dalam keadaan susah dan berat pun sebetulnya kita dapat memilih untuk bersyukur. Nabi Habakuk dan Nabi Yeremia adalah contoh orang yang dapat tetap bersyukur walaupun mereka tengah mengalami kesusahan. Mereka tidak patah semangat dan mengeluh dalam penderitaannya. Ada 4 hal yang dapat kita lakukan untuk belajar selalu bersyukur meskipun dalam hidup yang berat sekalipun. Yaitu pertama, fokuskan pikiran pada kasih dan karunia Tuhan. Lihat sekeliling kita, selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Kedua, jangan mengeluh. Buanglah kata-kata negatif dari mulutmu. Sebaliknya, selalu ucapkan kata-kata yang positif dan membangun semangat. Kata-kata yang kita ucapkan besar sekali pengaruhnya kepada hati kita. 3. Lakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi orang lain. Ketika masalah dan kesusahan datang, jangan pasif. Jangan biarkan diri kita jatuh pada sikap mengasihani diri sendiri. Ketika kita berbuat kebaikan pada orang lain, kita bisa merasakan kegembiraan.
Hal keempat, membuat catatan harian tentang hal-hal yang kita syukuri dari hari ke hari. Biarlah melalui pelajaran hari ini, anak-anak semakin memilih untuk bersyukur di dalam hidup kalian, bukan mengeluh. Selamat menikmati hidup dalam ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kita sudah menyaksikan video pembelajaran tadi dan Ibu berharap kalian dapat menyimaknya baik-baik. Sebagai kesimpulan kita adalah bersyukur kepada Tuhan adalah tindakan aktif yang dilakukan secara otomatis dalam menyikapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita memilih untuk selalu hidup bersyukur setiap waktu dalam hidup ini. Sebagai tugas kalian, yang pertama, ceritakan pengalamanmu tentang hidup bersyukur, dan yang kedua, apa saja yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi hambatan dalam bersyukur. Ini materi pembelajaran kita hari ini dan tugas yang harus kalian kerjakan. Sebelum Ibu menutup, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah tolong kami dalam mengikuti materi pembelajaran kami hari ini, dan biarlah apa yang kami lakukan hari ini Tuhan tanamkan setiap apa yang kami pelajari hari ini, dan itu menjadi satu hal dalam hidup kami, membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat bersyukur dalam segala sesuatu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah menyelesaikan semua materi kita hari ini, dan Ibu tetap berharap kalian jaga kesehatan, tetap jadi anak yang baik, tetap menjadi anak yang taat kepada orang tua, sehingga hidup kalian menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih dan shalom.